Nah, ini nih. Senyum dulu dong. Kita bahagia yuk. Ada sebuah kabar bahagia nih. Apa itu? Kita dengerin. Ini menarik. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada kabar gembira apa sih mas? Kok tumben banget nih saya disajikan video di bagian depannya langsung kabar bahagia. Ada apa mas? Kok mas Aryan seneng banget? Gini loh, saya itu senang karena apa yang saya mau berikan kepada kamu, seizin Tuhan, ini berbeda nih dari video-video lain yang pernah kamu tonton atau kamu dengar. Bedanya di mana? Nih, coba sekarang langsung aja saya ingin kamu melakukan dua hal. Yang pertama, seperti biasa kita harus memulai Pagar Kehidupan itu dengan hal positif dong. Coba kamu tulis di komentar, hal apa sih yang ingin kamu terima kasihkan dari hidup kamu belakangan ini? Awali mendengarkan video ini dengan menuliskan komentar positif yang ada kata terima kasihnya akan sebuah hal yang ingin kamu syukuri. Itu dulu yang pertama. Silakan tulis apa sih yang ingin kamu syukuri dalam hidup kamu, satu aja di komentar. Nanti saya berikan hati. Itu yang pertama. Nah, ini yang menarik. Sambil kamu menuliskan, coba kamu dengarkan suara saya dan resapi baik-baik. Ini penting. Jadi langsung aja teman-teman. Kisah Quora di hari ini ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya sering ditanyakan oleh Aryan Surya sewaktu dia kecil. Saya juga pernah mengalami kisah gelap ini. Jadi saya akan memberikan kamu intinya aja dari cerita ini. Habis itu saya langsung memberikan emasnya kepada kamu ya. Gini. Jadi orang ini, dia itu berkisah teman-teman atau bercerita. Kenapa dirinya itu selalu merasa sebagai orang yang gagal? Pernah nggak kamu sebagai manusia teman-teman merasa tidak sengaja terbandingkan dengan kakakmu atau adik kamu? Saya ulangi ya. Pernah nggak sih kamu seumur hidup secara nggak sengaja gitu ya, kamu ngerasa dirimu kok kayaknya, maaf nih, merasa nggak ada apa-apanya, merasa nggak sama jikalau dibandingkan dengan kakak kamu atau adik kamu? Kalau pernah, ini sama seperti yang dikisahkan oleh di kisah Quora ini. Jadi orang ini, dia merasa selalu salah di mata orang tuanya. Dia merasa selalu ada aja yang berbeda jikalau dia melakukan sesuatu. Sampai klimaksnya atau puncaknya, dia ngerasa sakit hati teman-teman. Di waktu orang tuanya di depan matanya sendiri membandingkan dia dengan kakaknya yang sudah lebih dulu sukses. Biasanya orang tua kita suka gitu ya. Saya kasih contoh misalnya gini. Orang tua kamu berkata, tuh kayak kakak kamu dong. Kakak kamu nih orangnya begini, begitu, begini, begitu. Dan itu terucap bukan sekali dua kali ya. Saya tahu banget, mungkin udah berkali-kali itu terucap di depan mata kamu, sampai akhirnya dari kamu berkata dan bertanya, sebentar deh, sebenarnya saya ini ada manfaatnya nggak sih buat mama papa atau buat bapak ibu? Atau mungkin lebih tepatnya lagi, saya ini hidup buat apa ya? Pernah bertanya seperti itu? Kalau pernah, itu loh yang ditanyakan oleh kisah Quora. Seorang penulis yang sedang berkisah, pertanyaannya sama seperti kamu. Dia merasa sudah terlalu sering dirinya selalu salah dan terbandingkan oleh kakak atau adiknya sendiri. Bahkan mungkin kamu bukan hanya terbandingkan oleh kakak adik, merasa terbandingkan dengan orang lain di sekitarmu. Benar, itu juga banyak ya. Orang-orang yang merasa bahwa kita tuh harus sama seperti orang lain. Padahal ya kita nggak mungkin ya sama kayak mereka. Benar nggak sih? Nah, ini dia. Ini yang saya maksud kabar gembira. Yang kedua yang harus saya berikan kepada kamu. Saya akan memberikan kamu sebuah solusi emas teman-teman. Ini daging kehidupan banget. Yang memberikan kamu sebuah jawaban. Ada apa sih dengan hidup? Dan bagaimana caranya kamu bisa keluar dari pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kok kamu gak bisa sama seperti mereka? Seperti kakakmu atau adikmu yang dibandingkan sama kamu. Oke? Dengerin baik-baik.
Ini jawaban yang benar dan obat yang kamu cari. Gini jawabannya. Teman-teman, kamu tuh adalah seorang tukang bakso. Loh, mas, nih apa sih? Kok saya jadi tukang bakso? Enggak, dengerin dulu. Kamu, saya, kita semua itu seperti tukang bakso, sadar gak? Sekarang inget-inget tukang bakso yang paling kamu suka. Nah, beliau itu membuat kamu jadi bolak-balik beli baksonya gara-gara apa? Gara-gara baksonya enak, mas. Baksonya tuh kayaknya beda gitu dibandingkan tukang bakso lain. Bener gak? Nah, bukannya kita itu sama ya? Maksudnya gimana, mas? Kita itu kan sama kayak tukang bakso yang jadi langganan kamu. Tukang bakso itu membuat kamu bolak-balik membeli makanannya karena bagi kamu, apa yang beliau jual itu unik. Nggak sama. Ada semacam apa ya yang bikin kita tuh kayaknya nggak bisa kalau nggak balik lagi. Berarti dengan kata lain, dia beda kan sama tukang bakso lain? Bener nggak? Dia beda sama tukang bakso lain, tapi kok dia bisa ya membuat kamu salah satunya bolak-balik beli baksonya dia lagi? Kenapa? Padahal kan dia beda. Jawabannya, karena tukang bakso itu dia tidak peduli dengan perbedaan di sekitar dia. Dia hanya fokus menjual baksonya aja dengan ikhlas kepada kamu. Dia hanya fokus memberikan yang terbaik aja sama kamu dengan senyuman, dengan cinta. Sehingga terciptalah tuh bakso yang kamu suka, yang bolak-balik kamu beli lagi. Dengan kata lain gini, kamu emang beda, nggak sama seperti kakakmu, adikmu, atau anak tetangga, atau sepupumu, siapalah yang dibandingkan dengan kamu tadi. Tapi setiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri lagi buat memecahkan masalah hidup, betul nggak? Coba sekarang saya mau tanya sama kamu, tolong jawab dalam hati aja ya, ini penting. Kalau sekarang saya tanya sama kamu, gimana sih caranya masak telur ceplok? Nah ini dia nih yang menarik. Masak telur ceplok aja tiap orang tuh beda. Coba sekarang saya mau nanya, telur ceplok siapa yang menurut kamu paling enak? Rata-rata nih, kalau nggak makanan mamahnya, ya, makanan pasangannya, atau makanan langganannya tuh, warteg di sebelah. Telur ceploknya enak banget, ya nggak sih? Warung-warung tuh kalau masak telur ceplok, apalagi abang nasi goreng, bikin telur ceploknya tuh enak. Padahal sama-sama telur ceplok, betul nggak sih? Iya nggak? Kenapa bisa enak? Karena mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Hanya masak telur ceplok aja, mereka punya ciri khas. Sama kayak kamu. Kamu tuh juga punya cara sendiri lagi di dalam memecahkan masalah hidup kamu. Cuman sayangnya, tidak semua orang mengerti itu. Orang-orang tadi yang membandingkan kamu, dia itu hanya ingin kamu itu seperti tokoh yang mereka bayangkan di kepala mereka. Yang mana tokoh itu sendiri pun sebenarnya adalah diri mereka di masa lalu yang gak kesampaian. Saya ulangi, maaf nih ya. Maaf banget kalau ada yang udah jadi orang tua terus merasa kesindir dan saya bener lagi. Saya punya sebuah fakta psikologi. Apa yang orang tua tuntut dari kamu dengan cara dibanding-bandingkan tadi, itu sebenarnya mereka itu cuma pengen kamu menjadi seperti impian mereka di masa lalu yang gak kesampaian. Itu doang. Bener. Maafin mereka ya. Maafkan orang-orang yang suka ngebanding-bandingin kamu. Karena pada dasarnya mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka tuntut dari kamu itu adalah diri mereka sendiri di masa lalu yang nggak kesampaian loh buat mencapai itu. Kasian ya, kasian. Jadi dari sini saya ingin ngasih tahu kepada kamu, diri kamu tuh beruntung loh. Iya, asli diri kamu tuh beruntung banget. Kenapa? Kamu kenal pagar kehidupan di saat mereka nggak kenal. Dengan adanya video ini kamu tahu kan bahwa diri kamu tuh sebenarnya spesial banget. Kamu punya cara tersendiri di dalam memecahkan masalah diri kamu. Dan kamu sekarang tahu kenapa mereka jadi gitu sama kamu. Karena diri mereka, mohon maaf, ada impian yang tidak tercapai di masa lalu tentang diri mereka sendiri. Dilampiaskannya kepada kamu. Kasian ya, kasian. Nah terus apa yang harus saya lakukan, Mas?
Yang pertama, lihat diri kamu. Coba sekarang kita lihat diri kita sendiri yuk. Nah, diri kita nih nggak salah apa-apa. Kalau ada orang yang ngeremehin kamu, ngerendahin kamu, maaf ya, tolong buang jauh-jauh orang itu. Buang jauh-jauh tuh bukan berarti kamu memutuskan silaturahmi, tidak sama sekali. Tapi maaf deh, ibarat kata dibungkus, dimasukin lemari aja. Ya, disimpan di lemari, jadi nggak dibuang, disimpan di lemari tuh orang-orang kayak gitu. Artinya kamu gak usah terlalu deket deh. Dan yang kedua, kamu percaya bahwa hanya orang-orang yang positif, demen atau suka sama hal-hal yang positif. Saya ulangi ya, hanya orang-orang positif yang demen atau suka sama hal-hal yang positif. Sekarang saya mau tanya, pagar kehidupan negatif atau positif? Halo, tolong dijawab. Ini pagar kehidupan nih, video ini positif atau negatif? Positif, berarti kalau ini positif, ya kamu positif dong, selesai. Nggak akan mungkin orang-orang negatif yang kerjaannya ngeluh, ya kan, debat, demen pagar kehidupan. Nggak mungkin. Betul nggak? Iya kan? Kurang bukti apa lagi kalau kamu tuh spesial? Kurang bukti apa lagi kalau kamu tuh positif? Nah, yang berikutnya, apa yang harus saya lakukan, Mas, kepada orang-orang yang membanding-bandingkan saya tadi? Selain saya mungkin tidak terlalu dekat sama mereka. Doakan. Bener, ini yang paling susah tapi paling menyembuhkan. Tahu nggak? Luka di batin kamu tuh bisa terobati dalam waktu singkat selama kamu tahu cara mengobatinya. Dan kamu tahu cara mengobati yang paling efektif dengan cara apa? Mendoakan mereka, orang-orang yang menyakitimu. Kalau mereka yang menyakitimu, mohon maaf, adalah bapakmu, ayo doain. Doakan beliau karena pada dasarnya kamu udah tahu kan kenapa beliau begitu. Beliau menjadi seperti itu karena beliau tuh ada impian yang gak kesampaian di masa lalu. Dan di masa lalu beliau sayangnya gak ada pagar kehidupan, saya belum lahir. Doain beliau ya, supaya beliau bahagia. Dengan kamu mendoakan beliau dengan doa yang terbaik, lihat deh, hati kamu yang terluka tadi cepet banget sembuhnya. Coba dipraktekin kalau nggak percaya. Setiap kali kamu beribadah, kapanpun kamu beribadah, doakan orang-orang yang menyakiti kamu. Sebut nama mereka dan minta Tuhan, Sang Pencipta kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, membahagiakan dia. Karena semakin kita menuntut orang itu untuk dibahagiakan Tuhan, kita sendiri loh yang akan bahagia pertama kali. Saya ulangi, ini Mas, semakin kita menuntut orang yang menyakiti kita untuk dibahagiakan oleh Tuhan, kita sendiri yang pertama kali akan bahagia. Kalau gak percaya, coba praktekin. Praktekin sekarang juga. Doakan mereka yang menyakiti kamu. Sebut nama mereka. Doakan kepada Tuhanmu agar mereka bahagia. Di saat itu juga hati kamu plong. Coba praktekin. Kapan sih pagar kehidupan pernah bohong? Praktekin, coba. Dites. Teman-teman, diri kamu berharga. Selalu ingat itu ya. Dan jadikan video emas ini sebagai teman kamu. Di saat kamu dibandingkan oleh orang lain, siapapun mereka, selalu ingat video ini. Tonton lagi video ini. Resapi dan renungkan bahwa kamu adalah orang yang beruntung. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing and keep laughing. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.